Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 mata kuliah Sosiolinguistik akan mempresentasikan materi mengenai bahasa dan kebudayaan. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri yaitu Dewi Puspitasari. Kemudian yang kedua ada Desi Karyani. Yang ketiga ada Khomisa Ardani. Yang keempat Mutia Noersa Putri. Yang kelima Reda Kuroto Aini. Dan yang terakhir ada Rike Putrikasari. Submateri dari presentasi ini terdiri dari yang pertama pengertian bahasa, kemudian yang kedua pengertian kebudayaan, yang ketiga unsur-unsur kebudayaan, yang keempat hubungan bahasa dan kebudayaan, yang kelima fungsi bahasa dalam kebudayaan, dan yang terakhir etika berbahasa. Kami harap presentasi yang disampaikan kelompok kami ini dapat diterima dan dipahami dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Puspitasari dari kelompok 5 mata kuliah Sosiolinguistik akan menjelaskan tentang pengertian bahasa. Jadi secara sederhana, bahasa dapat diartikan sebagai alat untuk menyampaikan sesuatu yang terlintas di dalam hati. Namun, lebih jauh, bahasa adalah alat untuk berinteraksi atau alat untuk berkomunikasi. Dalam artian, alat untuk menyampaikan pikiran, gagasan, konsep, ataupun perasaan. Selain itu, ada beberapa pendapat para ahli mengenai pengertian bahasa ini. Yang pertama, menurut Kayer, beliau mengatakan bahwa bahasa adalah alat verbal untuk berkomunikasi. Sebelumnya, beliau juga menegaskan bahwa bahasa sebagai suatu lambang bunyi yang bersifat arbiter yang digunakan oleh sekelompok anggota masyarakat untuk berinteraksi dan mengidentifikasikan diri. Kemudian yang kedua, menurut Harun Rashid, Mansur, dan Suratno, mereka mengatakan bahwa bahasa merupakan struktur dan makna yang bebas dari penggunanya sebagai tanda yang menyimpulkan suatu tujuan. Dan masih banyak lagi definisi-definisi tentang pengertian bahasa dari para ahli bahasa. Setiap batasan yang dikemukakan para ahli tersebut pada umumnya memiliki konsep yang sama, meskipun terdapat perbedaan dan penekanannya. Terlepas dari kemungkinan perbedaan tersebut dapat disimpulkan sebagaimana yang dinyatakan Linda Thomas dan Sunwaring dalam bukunya, bahwa salah satu cara dalam menelaah bahasa adalah dengan memandangnya sebagai cara yang sistematis untuk menggabungkan unit-unit kecil menjadi unit-unit yang lebih besar dengan tujuan komunikasi. Contohnya, kita menggabungkan bunyi-bunyi bahasa atau fonem menjadi butir kata atau butir leksikal sesuai aturan dari bahasa yang digunakan. Butir-butir leksikal ini kemudian digabungkan lagi untuk membuat struktur tata bahasa sesuai dengan aturan-aturan sintaksis dalam bahasa. Dan dengan demikian, bahasa merupakan ujaran yang diucapkan secara lisan, verbal secara arbiter, serta lambang, simbol, dan tanda-tanda yang digunakan dalam bahasa mengandung makna yang berkaitan dengan situasi hidup dan pengalaman nyata manusia. Mungkin cukup sekian penjelasan pengertian bahasa yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Ami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kamisa Ardani. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang kebudayaan. Krauber dan Kluhon pada tahun 1952 telah mengumpulkan berpuluh-puluh definisi yang dibuat oleh ahli-ahli antropologi dan mengelompokkan definisi-definisi kebudayaan tersebut berdasarkan sifatnya menjadi 6 golongan definisi. Yang pertama, ada definisi yang bersifat deskriptif, yang kedua, definisi yang bersifat historis, yang ketiga, definisi yang bersifat normatif, yang keempat, definisi yang bersifat psikologis, yang kelima, definisi yang bersifat struktural, yang keenam, definisi yang bersifat genetik. Yang pertama, ada definisi yang bersifat deskriptif, yaitu definisi yang menekankan unsur-unsur kebudayaan. Yang kedua, definisi historis, yaitu yang menekankan bahwa kebudayaan itu diwarisi secara kemasyarakatan. Yang ketiga, definisi normatif, yaitu yang menekankan hakikat kebudayaan sebagai aturan hidup dan tingkah laku. Yang keempat, definisi psikologis, yaitu menekankan pada kegunaan kebudayaan dalam penyesuaian diri pada lingkungan
pemecahan persoalan dan belajar hidup. Yang kelima, definisi struktural, yaitu definisi yang menekankan sifat kebudayaan suatu sistem yang berpola dan teratur. Yang terakhir, ada definisi genetik, yaitu definisi yang menekankan terjadinya kebudayaan sebagai hasil dari karya manusia. Nah, selanjutnya, Nambaban juga menjelaskan definisi dari kebudayaan dan dibagi menjadi 4 golongan. Yang pertama, definisi yang melihat kebudayaan sebagai pengatur dan pengikat masyarakat. Yang kedua, definisi yang melihat kebudayaan sebagai hal-hal yang diperoleh manusia melalui belajar dan atau pendidikan. Yang ketiga, definisi yang melihat kebudayaan sebagai kebiasaan dan perilaku manusia. Dan yang terakhir, atau yang keempat, definisi yang melihat kebudayaan sebagai sistem komunikasi yang dipakai masyarakat untuk memperoleh kerjasama, kesatuan, dan kelangsungan hidup masyarakat manusia. Kesimpulannya adalah kebudayaan merupakan sesuatu yang akan mempengaruhi tingkat pengetahuan serta meliputi sistem ide atau sebuah gagasan yang ada dalam pikiran manusia, sehingga dalam kehidupan sehari-hari kebudayaan itu bersifat abstrak. Yang kedua, kebudayaan merupakan benda-benda yang diciptakan oleh manusia sebagai makhluk yang berbudaya, yang berupa perilaku, serta benda-benda yang bersifat nyata. Sebagai contohnya adalah pola perilaku, peralatan hidup, bahasa, organisasi sosial, seni, religi, dan sebagainya. Yang keseluruhannya itu ditujukan untuk membantu manusia dalam melangsungkan kehidupan dalam bermasyarakat. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rika Putrikasari. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur kebudayaan. Menurut Taylor, seorang ahli antropologi, beliau mendefinisikan pengertian kebudayaan secara sistematis dan ilmiah dalam bukunya yang berjudul Primitive Culture, bahwa kebudayaan adalah keseluruhan yang sistematis yang di dalamnya terkandung ilmu pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, kemampuan lain, dan kebiasaan yang didapat oleh masyarakat sebagai manusia. Menurut Siglo Kohn, kebudayaan memiliki 7 unsur, yaitu yang pertama sistem kepercayaan. Pengertian kepercayaan atau keyakinan dengan kata belief diartikan sebagai inti dari setiap perilaku manusia. Aspek kepercayaan merupakan acuan bagi seseorang dalam mempersepsikan atau memandang suatu objek. Nah, kepercayaan ini akan membentuk pengalaman, baik pengalaman pribadi maupun pengalaman sosial. Yang kedua, peralatan dan perlengkapan hidup manusia. Teknologi dan perlengkapan kesehatan adalah sarana dan prasarana yang diperlukan untuk pelayanan, yang meliputi ketersediaan, keterjangkauan, dan kualitas alat. Keterjangkauan meliputi keterjangkauan fisik, artinya tempat harus dapat dijangkau dan menjangkau masyarakat. Yang kedua, keterjangkauan ekonomi, artinya bahwa biaya harus dapat dijangkau oleh klien. Yang ketiga, keterjangkauan psikososial. Keterjangkauan psikososial untuk meningkatkan penerimaan partisipasi masyarakat secara sosial dan budaya. Yang keempat, keterjangkauan pengetahuan adalah agar masyarakat mengetahui kebutuhannya. Dengan budaya berkembang, maka timbullah peralatan baru yang bisa digunakan sebagai pelengkap. Yang ketiga, sistem pengetahuan. Pengetahuan merupakan hal yang paling mendasar dalam unsur kebudayaan. Dengan adanya pengetahuan, seseorang dapat mengetahui kebudayaannya sendiri dan kebudayaan orang lain. Dan dengan pengetahuan pula, dapat memicu timbulnya ide-ide baru dan kreatif, sehingga bisa mempertahankan kebudayaan tersebut. Yang keempat, mata pencarian dan sistem-sistem ekonomi. Sistem mata pencarian hidup merupakan hasil atau produk dari manusia sebagai Homo economicus yang menjadikan kehidupannya terus meningkat. Sistem mata pencarian hidup atau sistem ekonomi meliputi jenis pekerjaan dan penghasilan. Nah, tentunya karena manusia memiliki hawa nafsu dan keinginan yang tidak terbatas, maka manusia memanfaatkan budaya untuk hal tersebut.
Kelima, sistem kemasyarakatan. Sistem kemasyarakatan ini muncul akibat adanya kesadaran manusia bahwa meskipun manusia diciptakan sempurna, tetapi tetap saja manusia mempunyai kelebihan dan kekurangan antar individu. Nah, oleh karena itu, timbullah keinginan untuk berorganisasi atau bersatu, yang meliputi kekerabatan, organisasi politik, kenegaraan, dan yang lainnya. Yang keenam, bahasa. Bahasa merupakan alat atau perwujudan budaya untuk saling berkomunikasi, baik melalui lisan, tulisan, dan gerakan atau bahasa isyarat, dengan tujuan menyampaikan maksud hati kepada lawan bicara atau orang lain. Dengan adanya bahasa, seseorang mampu menyesuaikan diri dengan adat istiadat, tata krama, tingkah laku, dan mampu berbaur dengan masyarakat. Bahasa memiliki fungsi, yaitu fungsi umum dan fungsi khusus. Fungsi umum salah satunya adalah sebagai alat ekspresi dan adaptasi sosial. Fungsi khusus salah satunya adalah mewujudkan seni. Yang ketujuh, kesenian. Setelah memenuhi kebutuhan fisik, tentu manusia perlu kebutuhan psikis, sehingga lahirlah kesenian yang dapat memuaskan hati setiap orang. Kesenian mengacu pada nilai keindahan atau estetika yang merupakan ekspresi hasrat manusia akan keindahan yang dapat dinikmati oleh mata atau telinga. Saya Mutia Nursyah Putri. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang hubungan bahasa dan kebudayaan. Hubungan antara bahasa dan kebudayaan sampai saat ini masih menjadi perbincangan. Apakah bahasa adalah bagian dari kebudayaan atau bahasa dan kebudayaan saling berjalan beriringan? Dalam analisis semantik, Hayer mengatakan bahwa bahasa itu bersifat unik dan mempunyai hubungan yang sangat erat dengan budaya masyarakat pemakainya. Sedangkan Sumarjan dan Partana mengemukakan bahwa bahasa sering dianggap sebagai produk sosial atau produk budaya, bahwa bagian yang tak terpisahkan dari kebudayaan itu. Sebagai produk sosial atau budaya tertentu, bahasa merupakan wadah aspirasi sosial, kegiatan, dan perilaku masyarakat. Wadah penyingkapan budaya termasuk teknologi yang diciptakan oleh masyarakat pemakai bahasa tersebut. Terdapat dua macam hubungan antara bahasa dan kebudayaan menurut Nababan. Yang pertama, ada bahasa adalah bagian dari kebudayaan atau disebut juga filogenetik. Dan yang kedua, bahwa seseorang belajar kebudayaan melalui bahasanya atau disebut juga ontogenetik. Kedua macam hubungan tersebut perlu diperhitungkan dalam pengajaran bahasa, khususnya dalam pembuatan dan penyajian bahan pelajaran. Dan ada beberapa teori mengenai hubungan bahasa dan kebudayaan. Secara garis besar, teori-teori tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua kategori. Yang pertama, menyatakan hubungan yang bersifat subordinatif, di mana bahasa di bawah lingkup kebudayaan. Dan yang kedua, hubungan yang bersifat koordinatif, yaitu hubungan yang sederajat, yang kedudukannya sama tinggi. Massinambau juga mempersoalkan bagaimana hubungan antara kebahasaan dan kebudayaan, apakah bersifat subordinatif atau bersifat koordinatif. Jika bersifat subordinatif, yang mana yang menjadi main system dan mana pula yang menjadi subsistem. Kebanyakan para ahli mengatakan bahwa kebudayaanlah yang menjadi main system, sedangkan bahasanya merupakan subsistem. Yang pertama ada hubungan koordinatif. Sisler mengatakan bahwa pendapat ini, kebahasaan dan kebudayaan merupakan dua fenomena yang berbeda, tetapi hubungannya sangat erat sehingga tidak dapat dipisahkan, sejalan dengan konsep Massinambau. Hal kedua yang menarik dalam hubungan koordinatif ini adalah adanya hipotesis yang sangat kontroversial, yaitu hipotesis dari dua pakar linguistik ternama, yaitu Edward Sapir dan Benjamin Lee Whorf. Hipotesis ini dikenal dengan nama hipotesis Sapir-Whorf yang lazimnya disebut relativitas bahasa. Dalam hipotesisnya
dikemukakan bahwa bahasa bukan hanya menentukan corak budaya, tetapi juga menentukan cara dan jalan pikir manusia. Lalu yang kedua ada hubungan subordinatif. Sebagaimana yang dipaparkan oleh Kuncharaningrat, yaitu bahasa di bawah lingkup kebudayaan yang telah menjadi satu dari 7 unsur isi kebudayaan yang bersifat universal. Maksudnya, ketujuh unsur tersebut terdapat dalam setiap masyarakat kebudayaan manusia yang ada di dunia. Ketujuh unsur tersebut seperti bahasa, sistem teknologi, sistem mata pencaharian hidup atau ekonomi, organisasi sosial, sistem pengetahuan, sistem religi, dan kesenian. Beberapa hal yang dapat diklasifikasikan pada pola hubungan subordinatif adalah: yang pertama, hubungan bahasa dengan kebudayaan yang berkaitan dengan perubahan bahasa yang diakibatkan perubahan budaya. Yang kedua, tunduknya tindak komunikasi pada norma-norma kebudayaan. Lalu ada hubungan yang langsung menyatakan bahwa bahasa adalah hasil kebudayaan. Dengan kata lain, bahasa hanya akan mempunyai makna dalam latar kebudayaan yang menjadi wadahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Desi Karyani akan menjelaskan fungsi bahasa dalam kebudayaan. Fungsi bahasa dalam kebudayaan ada dua. Yang pertama berdasarkan ruang lingkup dan yang kedua berdasarkan bidang pemakaian. Berdasarkan ruang lingkup ada 4. Yang pertama lambang kebanggaan kebangsaan, yang kedua lambang identitas bangsa, yang ketiga alat pemersatu antara berbagai suku bangsa dan kelompok etnis, dan yang keempat alat perhubungan antara daerah dan kelompok penutur dari berbagai latar belakang budaya. Yang pertama, lambang kebanggaan kebangsaan ini mencerminkan nilai-nilai luhur yang mendasari perilaku suatu bangsa, mewakili jati diri suatu bangsa, sebagai alat komunikasi dan perhubungan suatu bangsa, dan sebagai alat pemersatu bangsa. Yang kedua, lambang identitas bangsa merupakan suatu landasan negara. Artinya, identitas nasional digunakan sebagai panduan, pemersatu, dan merupakan pegangan agar bisa mewujudkan cita-cita dan tujuan negara tersebut. Selain itu, identitas suatu negara digunakan untuk gambaran akan potensi dan kemampuan yang dimiliki oleh negara tersebut. Yang ketiga, alat pemersatu antara berbagai suku bangsa dan kelompok etnis adalah bahasa. Karena adanya bahasa, seseorang bisa berkomunikasi yang baik dengan orang lain, sehingga terjadinya persatuan antar suku bangsa dan kelompok etnis. Yang keempat, alat perhubungan antara daerah dan kelompok penutur dari berbagai latar belakang budaya adalah bahasa daerah suatu bangsa. Karena adanya bahasa daerah bisa membedakan bahasa dari berbagai daerah dan sebagai alat perhubungan dari berbagai latar belakang budaya. Berdasarkan bidang pemakaian, dalam klasifikasi ini termasuk aspek-aspek seperti bahasa resmi, bahasa pendidikan, bahasa antar bahasa, bahasa dagang, bahasa agama, dan sebagainya. Nah, ini sebagai sarana pengembangan kebudayaan, sebagai sarana pembinaan kebudayaan, sebagai jalur pemeliharaan dan penerus kebudayaan, dan sebagai jalur dan sarana inventarisasi kebudayaan. Terima kasih. Ya, selanjutnya akan masuk kepada pembahasan etika berbahasa. Menurut Masinambo, yang mengatakan bahasa adalah sistem bahasa yang mempunyai fungsi sebagai sarana berlangsungnya interaksi manusia di dalam masyarakat. Oleh karena itu, di dalam tindak laku berbahasa harus disertai dengan norma-norma yang berlaku pada budaya tersebut atau beretika. Seseorang dapat dikatakan pandai berbahasa apabila dia menguasai tata cara atau beretika bahasa. Aspek sosial budaya yang harus dipertimbangkan itu ada seperti kata sapaan, bagaimana kita menyapa kepada seseorang yang lebih tua, sepantaran, atau lebih muda, bahkan status sosial yang tinggi sama atau lebih rendah, situasi formal ataupun tidak, akrab ataupun tidak, wanita atau pria, bahkan kepada orang yang saling kenal ataupun belum kenal. Setiap budaya pun mempunyai aturan yang berbeda dalam mengatur volume dan nada berbicaranya. Seperti para penutur dari Sumatera Utara dalam berbahasa Batak menggunakan volume suara yang lebih tinggi dibandingkan dengan para penutur bahasa Sunda ataupun Jawa.
Selain itu, untuk tujuan-tujuan tertentu, volume dan nada suara ini juga biasanya berbeda. Seperti misalkan kita berbicara terserah, jika itu diucapkan dengan nada yang tinggi, itu akan memiliki makna yang berbeda ketika kata terserah itu diucapkan dengan nada rendah. Selain itu, gerakan fisik pun juga menjadi etika bertutur, yaitu ada kinestik dan proksimik. Menurut Birtwistle, mengenai kinestik, ia beranggapan bahwa manusia telah memaknai banyak saluran pengalihan pesan, antara lain melalui sensori-sensoris tubuh yang dalam banyak hal sangat dipengaruhi oleh latar belakang kebudayaan manusia. Kinestik ini meliputi gerakan mata, ekspresi wajah, perubahan posisi kaki, gerak tangan, bahu, kepala, dan lain sebagainya. Contoh, ketika kita ingin melewati jalan, lalu di sana itu sedang banyak orang yang berkumpul. Sebagai bentuk hormat atau sopan, pasti kita bilang permisi pada orang-orang yang lagi ngumpul itu. Atau kita tidak mengucapkan kata permisi, tapi gerakan tubuh kita yang berbicara, misalkan seperti kayak menundukkan kepala atau menundukkan sedikit tubuh dan tangan itu ke bawah. Itu kan orang-orang juga udah paham kan kalau kita itu berkata permisi kepada mereka, walaupun tanpa kata-kata permisi, hanya dengan gerakan tubuh saja. Atau misalkan kita setuju, kita tidak harus mengucapkan kata setuju ataupun iya. Mungkin kita bisa mengacungkan ibu jari kita sebagai tanda kalau kita setuju gitu. Oke. Nah, lawan bicara kita juga pasti akan paham kan kalau kita itu setuju. Ataupun dengan ungkapan mimik wajah. Misalkan kita berbicara sama orang, lalu kita nggak percaya nih sama apa yang diomongin oleh orang itu, terus kita bilang, masa sih? Nah, ekspresi wajah kita dengan mata yang menyipit dan dahi dan alis yang berkerut, itu mimik wajah kita itu mengalihkan pesan bahwa kita tuh masih ragu, masih belum percaya dengan apa yang diomongin oleh orang itu. Nah, juga kontak mata ini sangat berpengaruh juga ya. Misalkan kita atau ada orang yang menatap kita dengan tatapan menyelidik, membelalak ataupun berbinar, atau bahkan dengan tatapan yang membunuh, atau ketika orang itu tidak menatap kita sama sekali. Nah, pasti kita paham dong kenapa si orang itu menatap kita seperti itu. Nah, itu kan pengantar pesan juga kan. Selain kinestik, ada proksimik, yaitu jarak tubuh di dalam berkomunikasi atau bercakap-cakap. Dalam pembicaraan yang akrab antar budaya yang satu dengan budaya yang lain biasanya itu berbeda. Misalkan di Amerika Utara, ketika dua orang berbicara dan mereka belum saling mengenal, biasanya itu mereka mengatur jarak sejauh 4 kaki gitu. Apabila salah satunya mendekat, maka yang lain akan mundur untuk menjaga jarak itu. Nah, mungkin kalau pada jarak 2 atau 3 kaki, maka yang dibicarakan itu adalah persoalan pribadi yang sifatnya rahasia. Dan pada jarak 4 atau 5 kaki adalah persoalan yang non pribadi, seperti itu. Mungkin teman-teman dan kakak-kakak sekalian mau menambahkan, sangat dipersilakan. Ataupun ada yang masih belum mengerti, bisa ditanyakan dan ditulis di kolom komentar. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.